Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Alam Sukma. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kembali ke sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah kampus Kramat ditulis oleh Nona Sendu yang sekarang sudah sampai di bagian ketujuh. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk mendengarkan terlebih dahulu kampus Kramat bagian sebelumnya. Linknya sudah tertera di deskripsi box ya. Dan teman-teman yang ingin membaca kampus Kramat secara langsung, bisa langsung kunjungi Wattpad Nona Sendu ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Alam Sukma dimulai dari sekarang. Lo gila? Ngomong sama hantu loh. Sarah meruduk malu, lantas terdiam. Aku lupa kalau mereka nggak bisa melihat Sarah. Lagian aku bodoh banget. Harusnya aku nggak berbicara sama Sarah. Geming Sarah. Biar aku ganggu mereka ya, Sar, karena udah menghina kamu. Jangan Sarah. Lebih baik kamu yang pergi dari sini. Dan jangan ganggu aku lagi. Sosok Sarah menghilang. Tidak lama kemudian seorang senior menghampiri Sarah. Cuci gelas ini dengan bersih dan jangan sampai masih ada darah yang membekas. Perintahnya dengan senyuman miring. Banyak banget kah darahnya? Ujar Sarah terbelalak memandangnya. Senior itu mendesak, sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Protes. Kalau gitu, gue tambah pekerjaan lo. Guys, gelas kaca dan piring-piringnya tolong kasih ke dia. Katanya dia mau bersihin semuanya. Serunya membuat beberapa senior mendekat, lantas menyerahkan gelas-gelas kotor itu. Thank you ya, kacung kampus. Hina salah seorang senior, sembari mengibaskan rambut Sarah kasar. Dasar kacung. Ejek lainnya sembari beranjak pergi dari ruangan itu. Oh iya, ingat. Sebelum jam 12, lo sama temen lo itu harus sudah keluar dari ruangan ini. Ngerti kan, kacung? Sarah mengangguk pelan. Ngerti kak. Semua senior-senior sudah meninggalkan ruang praktik Fakultas Biologi itu. Sehingga hanya ada Sarah dan Rama di dalam ruangan. Keduanya masih tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sementara jarum jam terus berjalan tanpa mereka sadari. Sarah, udah setengah 12. Rama mendekati Sarah setelah pekerjaannya selesai. Tapi Ram, ini masih banyak gelas kotornya. Aku harus bersihkan semuanya dulu, baru bisa keluar dari ruangan ini. Aku bantu ya, tapi yang ada darahnya. Biar aku yang bersihin ini. Kamu bisa ambil lap, terus keringkan gelas-gelas yang udah aku cuci. Rama menuruti permintaan Sarah itu. Ia disibukkan dengan gelas-gelas yang sudah Sarah cuci bersih. Sedangkan Sarah pun tengah disibukkan dengan mencuci gelas-gelas yang masih kotor dan meninggalkan banyak bercak darah hewan di sana. Keduanya asyik dengan pekerjaannya masing-masing. Hingga jam telah menunjukkan pukul 12. Sarah dan Rama masih berada di dalam ruangan itu. Tanpa mereka sadar, suasana pun mulai berubah. Suhu yang tadinya panas, kini mulai dingin. Sarah mengedarkan pandangannya. Ia mengernyit kebingungan. Ram, di sini nggak ada AC, tapi kok dingin ya? Iya, aneh. Jendela-jendela di ruangan ini juga semuanya tertutup. Dari mana anginnya bisa masuk? Ram, jam 12. Sarah menghentikan aktivitasnya. Ia mengeratkan gelas di tangan ketika sebuah jam dinding tertangkap olehnya. Rama buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Ia meletakkan gelas pada tempatnya, lalu menarik pergelangan tangan Sarah. Sar, ayo keluar dari sini. Sarah mematung. Ia enggan bergerak keluar. Sarah, ayo. Seru Rama menariknya lagi. Masih banyak gelasnya. Kita nggak bisa keluar sebelum menyelesaikan pekerjaan ini, Ram. Bantah Sarah membuat Rama ikut terdiam di tempat. Suara itu terdengar berulang-ulang.
Bola mata Sarah dan Rama membulat secara bersamaan. Bulu kuduk mereka berdua meremang. Bahkan kaki pun bergetar hebat. Sar, suara apa itu? Di ruangan ini cuman kita berdua kan? Apa di belakang ada orang lain? Tanya Sarah pelan, dibalas gelengan cepat dari Rama yang sudah ketakutan. Suara itu semakin keras. Suara yang berasal dari arah belakang. Beberapa detik setelah suara itu membuat Sarah dan Rama ketakutan. Suara lain seperti seseorang tengah memotong daging terdengar jelas. Sar, harusnya tadi kita keluar sebelum jam 12. Kayaknya hantu penunggu ruangan ini nggak suka kalau kita terlalu lama di sini. Ujar Rama melingkarkan tangannya di lengan Sarah. Raut wajahnya terlihat sangat ketakutan. Sarah menghela nafas pelan-pelan dan mengembuskannya. Ram, hitungan ketiga kita lihat ke belakang ya. Nggak mau. Aku takut, Sar. Kamu itu laki-laki. Katanya mau melindungi aku. Rama menelan ludah berkali-kali. Ia mengangguk, singkat menandakan jika ia mengiyakan permintaan Sarah. 1, 2, 3. Belum sepenuhnya kepala Sarah dan Rama menoleh ke belakang. Suara itu kembali muncul. Sebuah suara selayaknya seseorang sedang menyengat sesuatu. Dan suara itu membuat Sarah dan Rama menegakkan kepala ke depan. Suara apa lagi itu? Rengek Rama memejamkan mata kuat. Ada sosok di belakang kita. Dan aku penasaran. Sarah! Teriak Sarah. Tanpa sengaja, gelas di tangannya terjatuh ke lantai dan pecah. Cairan merah kental merembas, berlumuran di sekitar tubuh bagian atas. Pisau di tangannya terus menyayat seekor kelinci hidup, hingga organ dalam kelinci itu keluar dan berserakan di atas meja praktikum. Rama. Lirik Sarah dengan bibir bergetar dan kaki gemetar. Rama berbalik perlahan. Ia menatap pecahan kaca dari gelas yang terjatuh di lantai. Sarah, apa yang kamu lihat? Tanya Rama masih merunduk. Sosok tanpa kepala. Kata Sarah membuat Rama berkeringat dingin. Sarah mendelik ketika ia melihat kelinci itu mati dengan cukup tragis. Bagian usus dan jantung dari seekor kelinci itu keluar, menghasilkan darah, segar, dan organ dalam yang berjajaran di lantai. Bola mata Sarah terus tertuju pada sosok yang tidak berkepala. Lehernya berlumuran darah. Begitu juga dengan bagian perutnya yang berlubang dan sudah membusuk. Rama memejamkan sepasang matanya, sembari hidung yang mendengus bau tidak sedap di dalam ruangan itu. Sar, kita harus pergi dari sini. Ucap Rama mengeratkan genggaman tangan pada lengan Sarah. Ram, hitungan ketiga kita lari ke arah pintu ya. Lirik Sarah mulai menghitung dengan jari di bawah. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, Sarah dan Rama berlari secara bersamaan menuju pintu. Keduanya mencoba membuka pintu yang tertutup rapat. Tetapi pintu itu justru tidak bisa dibuka. Ram, coba dobrak pintunya. Suruh Sarah panik. Rama mengangguk, lantas membenturkan tubuhnya ke pintu berkali-kali. Gak bisa, Sar. Pintunya kekunci dari luar. Kayaknya ada yang sengaja mengunci kita berdua di dalam. Kata Rama. Pintunya nggak kekunci dari luar, tapi dari dalam. Lihat, kuncinya masih ada di sini. Sarah mencoba menarik kunci yang masih tergelantung di pintu itu, hingga telapak tangannya memerah dan panas. Sar, tangan kamu terluka. Larang Rama meraih tangan Sarah yang sudah sedikit sobek dan berdarah karena menarik kunci itu dengan paksa. Biar aku yang coba buka kuncinya. Rama memutar kunci itu ke kanan dan ke kiri. Namun tetap sama. Pintu itu tetap tidak bisa terbuka.
Sarah mendengus kesal. Ia berbalik ke belakang. Sosok hantu tanpa kepala itu masih berada di sana, dengan darah dan organ dalam kelinci di tangannya. Sarah memicingkan mata saat sosok itu mengambil sebuah pisau pemotong daging di atas meja. Rama, awas! Teriak Sarah mendorong tubuh Rama ke samping. Mata Rama dan Sarah terpejam, kemudian terbuka pelan-pelan. Ram, kamu gak apa-apa kan? Tanya Sarah melihat pisau daging itu melesat ke arah pintu. Sar, apa hantu itu mau bunuh kita? Tanya Rama tanpa ingin melihat sosok itu. Bulu Rama meremang. Ia mengamati pisau daging yang menancap tepat di bagian pintu. Kalau tadi kamu nggak dorong aku, apa pisau itu? Pisau itu akan belah kepala kamu jadi dua. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Sekarang kita harus cari cara supaya kita bisa keluar dari ruangan ini sebelum hantu itu membunuh kita. Ujar Sarah panik. Sebuah suara ketukan telah mengalihkan pandangan Sarah. Ia menelan ludah berat untuk melihat ke arah sosok hantu tanpa kepala itu. Sarah, aku butuh bantuan kamu. Batin Sarah. Kita harus keluar lewat mana, Sarah? Pintunya nggak bisa dibuka. Terus nggak ada jendela di sini. Cuman ada lubang udara di atap. Tapi gimana caranya kita naik ke sana? Cuma Sarah yang bisa bantu kita keluar dari ruangan ini, Ram. Kata Sarah memandang Rama di hadapannya. Sarah kan juga hantu, gimana bisa dia menyelamatkan kita, Sar? Dia hantu yang baik. Dia pasti bisa membantu kita buat keluar dari sini. Gelasnya! Rama berteriak. Ketika gelas-gelas yang sudah Sarah dan Rama bersihkan, tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan sendirinya. Sarah! Seru Sarah saat pecahan gelas itu melayang di udara. Oh, Rama kembali berteriak. Tubuhnya diseret oleh sosok tidak berkepala itu, sehingga kepala Rama terbentur kaki meja. Rama! Pecahan kaca dari gelas itu masih melayang dan mengarah tepat di wajah Sarah. Kini, sosok hantu tanpa kepala akan melukai Sarah. Jangan, tolong jangan. Teriak Sarah mulai ketakutan, dengan keringat dingin membasahi kening dan juga lehernya. Sarah memejamkan matanya dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran. Ia mengingat sebuah mantra untuk memanggil sosok Sarah. Lantas ia mulai membayangkan wujud menyeramkan sosok Sarah di pikirannya. Sarah, aku butuh bantuanmu. Tolong aku. Geming Sarah melakukannya berulang kali. Pecahan kaca dari gelas itu tiba-tiba terjatuh ke lantai. Sarah membuka matanya dan menangkap sosok Sarah di hadapannya. Aku akan bantu kamu, Sarah. Sarah meraba-raba wajahnya yang masih mulus. Sosok hantu tanpa kepala itu tidak berhasil melukai Sarah karena sosok Sarah terlebih dulu datang. Tangan pucat Sarah meraih tangan Sarah yang sudah penuh dengan keringat dingin. Ditambah dengan suhu ruangan yang semakin terasa dingin dan bau anyir yang begitu menyengat. Aku akan genggam tangan kamu dan kamu genggam tangan Rama. Kita akan keluar melewati pintu ini. Mana bisa aku sama Rama menembus pintu ini. Sarah, kita manusia, bukan hantu. Bantah Sarah. Sarah memperlihatkan senyuman lebarnya, lantas mengangguk. Ada aku dan kamu bisa melewati portal alam gaib. Jadi kita bisa keluar menembus pintu ini secara bersama-sama kalau tangan kita saling terikat. Percaya sama aku, kalau kamu gak mau mati sekarang. Sarah mengangguk. Ia mulai mengelurkan satu tangannya kepada Rama yang tidak jauh dari pintu. Pegang tangan aku, Rama. Kita akan keluar dari ruangan ini. Gimana caranya? Ada Sarah di sini. Dia mau bantu kita buat keluar dari sini. Rama mengiyakannya, lalu meraih uluran tangan Sarah dan menggenggamnya kuat. Jangan lepasin genggaman tangan aku ya. Pesan Sarah. Sekarang, pejamkan mata kalian berdua. Tutup mata kamu. Suruh Sarah dituruti oleh Rama.
kita akan menembus pintu ini. Ujar Sarah membuat Rama membuka matanya lagi. Sar, kamu jangan ngaco. Gimana bisa kita menembus pintu? Kita ini manusia. Sanggah Rama. Sarah ikut membuka matanya dan memandang Rama sengit. Kamu harus percaya sama aku dan Sarah kalau kita bisa menembus pintu ini. Itu hal yang konyol. Aku nggak percaya kita bisa keluar dari sini dan menembus pintunya. Terserah, kalau kamu mau mati dengan tubuh yang dipotong jadi 10, lepasin tangan aku. Aku masih mau hidup, Sarah. Mendengar perkataan Sarah, membuat Rama membulatkan niat untuk menembus pintu itu, supaya bisa keluar dari ruangan praktikum Fakultas Biologi dengan keadaan selamat. Oke, aku percaya sama kamu dan Sarah. Rama memejamkan matanya kembali, sembari mengeratkan genggaman tangan pada Sarah. Kamu siap, Sarah? Sarah mengajukan pertanyaan dengan senyuman lebar kepada Sarah. Sarah mengangguk dan menutup matanya. Pada detik terakhir, Sarah dan Rama berhasil melewati portal alam gaib. Keduanya keluar dari ruang praktikum Fakultas Biologi dengan menembus pintu itu. Sar, Rama meraba-raba sebuah dinding di sampingnya, lantas membuka matanya dengan cepat. Sarah, kita berhasil keluar. Teriak Rama dengan senyuman lebar. Sarah yang mendengar itu pun langsung membuka matanya dan menerima pelukan dari Rama. Sar, akhirnya kita bisa bebas dari ruangan itu. Seru Rama memeluk Sarah tanpa sadar. Sarah, makasih ya. Ucap Sarah, melihat Sarah di belakang Rama yang perlahan menghilang. Rama melepaskan pelukan itu. Ia menyengir sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf, Sar. Aku bahagia jadi kelepasan. Nggak apa-apa. Sarah tersenyum kecut. Kamu nggak bahagia bisa keluar dari ruangan itu, Sar? Aku bahagia karena nyawa aku dan kamu bisa tertolong. Terus, kenapa kamu kelihatan sedih? Tanya Rama sembari berjalan beriringan dengan Sarah di lorong koridor. Aku merasa bersalah aja sama Sarah. Awalnya aku nggak percaya sama kemampuan Sarah dan aku nggak pernah mau meminta bantuan Sarah. Tapi sekarang sosok Sarah yang udah membantu aku dan kamu keluar dari ruangan itu. Harusnya dari dulu aku percaya dan yakin sama kemampuan dia sebagai hantu yang baik. Tapi aku egois. Setiap kali dia muncul di kamar aku selalu mengusir dia. Aku ini terlalu jahat, Ram. Tambah Sarah merunduk. Enggak, Sar. Kamu sama Sarah itu sama-sama baik. Cuman kamu terlambat menyadari kebaikannya Sarah. Aku tahu kalau Sarah bukan hantu yang jahat. Cuman dia memang sedikit jahil. Itu alasannya. Aku nggak mau menerima kehadiran Sarah. Udahlah, Sar. Penyesalan kamu nggak akan mengubah apapun. Sarah juga akan tetap baik ke kamu meski kamu nggak pernah menganggap dia ada di dekat kamu, kan? Kalian berdua kok bisa keluar sih dari ruangan praktikum? Tanya salah seorang senior yang tengah terduduk di kursi tapi lorong koridor. Oh, jangan-jangan perempuan ini yang punya kemampuan ilmu hitam. Atau lo paranormal? Iya, dia memang dukun. Buktinya, dia bisa sembuhin maba yang kesurupan di kantin tadi. Beberapa senior lainnya pun mendekat. Begitu juga dengan sebagian mahasiswa-mahasiswi baru yang turut berkerumun. Kini Sarah dan Rama berada di tengah-tengah kerumunan itu. Keduanya tidak bisa beranjak pergi, karena begitu banyak mahasiswa-mahasiswi di sekelilingnya. Harusnya kalian berdua mati. Tadi gue udah kasih gelas kotor banyak ke lo, biar lo gak bisa keluar dari ruang praktikum. Tapi kenapa lo bisa keluar, hah? Sembur seorang senior perempuan, sembari menarik rambut sebau Sarah. Hei Kak, tolong jangan pakai kekerasan. Bila Rama. Kekerasan? Ini namanya bukan kekerasan, tapi penegasan. Udah banyak calon mahasiswa yang mati di ruangan itu karena nggak keluar sebelum jam 12. Tapi kenapa kalian berdua bisa keluar? Ngaku aja deh, lo pakai ilmu apa? Bisa-bisanya lo keluar dari ruangan itu dengan selamat. Dan harusnya salah satu di antara kalian berdua itu mati. Sebenarnya, apa yang terjadi di ruangan praktikum biologi?
Kenapa senior-senior ini menginginkan aku dan Sarah mati di ruangan itu? Apa di kampus ini memang benar ada ritual tumbal? Batin Rama. Kekuatan apa yang ada di dalam diri lo? Atau jangan-jangan lo keturunan dukun? Jawab! Seru senior itu mendorong tubuh Sarah dan melepaskan genggaman tangannya pada rambut Sarah. Punya nyawa berapa loh? Dengar ya, siapapun yang melanggar peraturan di kampus ini, maka dia akan mati secara mengenaskan. Tegas senior perempuan mencengkeram dagu Sarah. Kak, tolong lepasin. Rama menepis tangan senior itu dengan begitu berani. Lantas meraih tangan Sarah dan mengajaknya pergi dari kerumunan. Mahasiswa-mahasiswi baru segera berkumpul di lapangan. Sarah dan Rama pun berlari menuju lapangan upacara. Keduanya berdiri bersejajar. Tidak lama kemudian, satu persatu mahasiswa-mahasiswi baru bergegas membentuk barisan. Seorang senior berdiri di atas mimbar dengan sorot mata tajam. Mulai besok, kalian semua sudah memasuki kelas sesuai fakultasnya masing-masing. Kalian bisa mencari ruang kelas dengan melihat papan nama di setiap ruangan yang ada di kampus ini. Karena kalian semua sudah dinyatakan menjadi mahasiswa-mahasiswi kampus Bima Sakti, jadi kalian semua harus bisa mematuhi peraturan yang ada di kampus ini. Peraturan-peraturan di kampus sudah ada di mading, jadi kalian bisa melihat dan membacanya sendiri. Sarah memandang sebuah lorong sepi yang tidak jauh dari area lapangan upacara. Ia tidak mendengarkan perkataan dari senior di atas mimbar, dan penglihatannya mulai menangkap sosok Sarah di sana. Sarah. Tanya Sarah dalam hati. Sarah. Panggil Sarah mengejar bayangan Sarah yang sudah menghilang. Sarah, kamu kemana? Cegah Rama menggenggam pergelangan tangan Sarah. Aku mau ke sana. Tadi aku lihat Sarah masuk ke lorong itu. Rama menggeleng, tidak setuju. Peraturan di kampus ini kita nggak boleh ke lorong sebelah selatan. Jadi lebih baik kita pulang. Tapi Rama, tadi aku lihat Sarah ke arah sana. Aku penasaran kenapa dia ke sana. Mungkin itu cuma halusinasi kamu aja. Gimana bisa aku halusinasi? Aku ini bisa melihat hantu. Jadi nggak mungkin aku salah lihat. Bantah Sarah menepis tangan Rama. Sarah berbalik cepat. Lantas kepalanya menabrak dada bidang milik seorang laki-laki. Aduh, kamu ini kalau jalan pakai mata. Sarah merunduk, memegangi keningnya yang terasa sedikit sakit. Maaf Kak. Kalau mau minta maaf, harusnya tatap mata orangnya. Sarah membasahi bibir bawahnya, kemudian mendongak perlahan. Saya minta maaf Kak, karena saya nggak lihat adik kakak di belakang saya. Kata Sarah lembut. Seorang senior berdada bidang dengan tinggi semampai itu pun tersenyum. Kedua tangannya berada di dalam saku celana. Sorot matanya memandang wajah Sarah. Nama kamu siapa? Tanyanya membuat Sarah merunduk lagi. Sarah Kak? Jawab Sarah malu-malu. Anak Fakultas Ilmu Pertanian. Tebaknya, lalu dibalas anggukan singkat dari Sarah. Dion! Panggil seseorang berlari ke arahnya. Lu ngapain di sini ngodain mahasiswi baru? Hah? Buruan ke ruangan, lu udah ditungguin dari tadi. Sebentar, Rel. Gue masih penasaran sama perempuan ini. Ucapnya mendekatkan wajahnya untuk memandang Sarah lebih dekat. Lu bisa lihat hantu? Tanyanya membuat Sarah tersentak ke belakang. Gue rasa lo punya kemampuan itu. Imbuhnya memiringkan bibirnya. Rama buru-buru menarik Sarah ke belakang dan berdiri di depan Sarah untuk berhadapan dengan senior laki-laki itu. Maaf kak, apa yang kakak dengar tadi itu semuanya nggak benar. Senior itu berdiri tegak, lantas memicingkan matanya terhadap Rama. Gue ini nggak tuli, dan gue nggak bego buat dibohongin. Tadi kalian berdua ngomongin soal hantu kan? Terus perempuan ini mau ke arah selatan buat memastikan ada hantu di sana. Dion, Farel. Teriak seorang senior perempuan dari arah kejauhan. Gue peringatkan ke kalian berdua, kalau ada yang berani ke arah selatan, gue pastikan
Nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya. Gertak senior yang bernama Dion itu. Udahlah, kalian berdua pulang aja. Ospeknya udah selesai, jadi buat apa kalian masih berada di kampus ini? Timpal senior laki-laki di sebelahnya. Ayo cabut. Ajaknya kepada temannya yang diketahui bernama Farel itu. Rama berbalik, menghadap ke arah Sarah yang tengah merunduk. Sarah, harusnya kamu lebih hati-hati lagi. Jangan sampai rahasia kamu sebagai anak indigo terbongkar. Lirihnya. Cepet atau lambat, rahasia itu akan terbongkar juga. Sarah beranjak pergi meninggalkan Rama. Rama berlari menyusul kepergian Sarah, lantas mensejajarkan diri di samping Sarah yang terus berjalan cepat. Sar, kamu marah sama aku? Sarah menggeleng. Tatapannya tampak serius, tertuju ke sebuah bus yang berhenti di halte kampus. Ram, aku masih bingung. Ucap Sarah sembari memasuki bis bersama Rama. Sama peraturan di kampus itu. Kenapa kita nggak boleh ke arah selatan? Dan kalau kita ke sana, nyawa kita yang jadi taruhannya. Apa ritual tumbal itu dilakukan di sekitar area selatan kampus? Bisa jadi. Rama, hari pertama kita ospek di kampus itu, ada mahasiswi yang bunuh diri. Terus hari ini ada maba yang tiba-tiba kesurupan di kantin. Dan sebelum itu, aku selalu melihat sosok-sosok yang berkeliaran di sekitar kampus. Pasti itu sangat menakutkan. Untung aja aku nggak punya kemampuan seperti kamu, Sar. Timpal Rama acuh sembari tangannya memegang gagang bis sebagai pegangannya. Tapi aku mau kamu bantu aku buat cari tahu semua ini. Aku penasaran, kenapa vision aku selalu mengarah ke zaman kolonial Belanda. Dan banyak rakyat pribumi yang melakukan kerja paksa. Rama mendelik. Ia menggeleng cepat. Aku nggak mau, aku masih mau hidup. Dengan kamu membantu aku, gak akan membuat nyawa kamu melayang, Ram. Kamu masih bisa hidup kalau kamu percaya sama aku. Tapi Sarah, nggak mungkin kita melawan hantu-hantu itu dengan tangan kosong. Kita ini berbeda alam sama mereka. Jadi mustahil kalau manusia bisa melenyapkan hantu. Justru hantu yang bisa melenyapkan manusia. Kita cari tahu dulu, Rama. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik semua ini. Dan kalau kita berhasil mendapatkan rahasia itu, kita bisa menyelamatkan nyawa mahasiswa-mahasiswi di sana, sekaligus menyelamatkan korban pembantaian di zaman kolonial Belanda. Terserah kamu, Sar. Jawaban Rama yang walaupun terdengar agak kesal, tapi membuat Sarah lega sekaligus membuatnya merekahkan senyuman sambil memastikan jikalau Rama benar-benar mau membantunya. Namun setelah Sarah memastikannya, Rama malah kembali bertanya bagaimana kalau merekalah yang justru menjadi korban tumbal di kampus Bima Sakti itu. Pertanyaan Rama itu membuat Sarah terdiam dan sedikit ada rasa putus asa di hati Sarah untuk meyakinkan Rama. Lalu Sarah melipat bibirnya. Rama yang melihat ekspresi Sarah itu langsunglah tertawa kecil sambil mengacak puncak rambut Sarah. Sambil berujar, oke, dia percaya dengan Sarah. Dan jawaban Rama kemudian membuat Sarah kembali tersenyum. Sarah mengatakan kepada Rama bahwa dia akan meminta bantuan Sarah untuk menyelidiki misteri kampus Bima Sakti. Selama perjalanan, perbincangan mereka semakin mendalam. Suasana bus sepi tanpa ada penumpang lain. Hanya ada Sarah dan Rama di dalamnya. Meski begitu, keduanya memilih untuk tidak duduk di bangku penumpang, melainkan berdiri dan saling berpegangan pada gagang bus sampai bus itu berhenti di terminal. Sar, hati-hati di jalan ya. Rama meraih tangan Sarah, menyelusupkan selembar kertas di dalamnya. Melihat apa yang dilakukan Rama, Sarah terkekeh tawa. Ia membuka kertas itu setelah Rama pergi dengan ojek. Sebuah nomor ponsel tertera di sana. Tanpa ingin berlama-lama, Sarah memasukkan kertas ke dalam saku bajunya dan menaiki sebuah angkot yang sedari tadi berhenti di depannya.
Akhirnya Sarah pun sampai di rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Begitu Sarah memasuki kamar, di sana hantu Sarah langsung memanggil Sarah, seakan ingin mengabarkan sesuatu kepada Sarah. Sarah yang kelelahan langsung menjatuhkan tubuh rampingnya di atas ranjang. Dengan kedua tangannya menengadah lebar. Kenapa, Sarah? Tanya Sarah memandang wajah Sarah di atasnya. Kamu harus tahu sesuatu. Tapi sebelum itu, aku mau minta maaf sama kamu, Sarah. Mulai sekarang, aku akan percaya sama kamu. Dan aku janji gak akan marah setiap kali kamu muncul atau menggangguku. Itu tidak masalah, Sarah. Sekarang ada yang lebih penting daripada itu. Sarah terbelalak, lantas mengambil posisi duduk di atas ranjangnya. Kemudian hantu Sarah yang tadinya melayang di atas perlahan mulai turun ke bawah dan berdiri di hadapan Sarah. Hantu Sarah berkata bahwa ada sesuatu di ruang 13 dan hantu anak kecil yang sempat mengikuti Sarah sudah tidak ada lagi di rumah itu. Perkataan hantu Sarah membuat Sarah semakin penasaran tentang misteri yang ada di ruang 13 dan di mana tepatnya posisi ruang 13 itu. Kemudian hantu Sarah memberitahunya bahwa posisi ruang 13 berada di pertengahan gudang dan kamar mandi penjaga kampus. Setelah mendengar penjelasan hantu Sarah tentang letak ruang 13, Sarah pun langsung menanyakan kemana tadi perginya hantu Sarah saat terlihat di kampus. Apa Sarah ke ruang 13? Tapi belum Sarah menerima jawaban, hantu Sarah tiba-tiba menghilang dari pandangan Sarah sambil berpesan bahwa Sarah harus berhati-hati. Melihat kebiasaan hantu Sarah yang selalu tiba-tiba saja menghilang, membuat Sarah menggerutu dan berpikir bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke ruang 13. Kemudian Sarah beranjak dari ranjangnya. Ia memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Sarah pun berganti pakaian, lalu memperlihatkan poros wajahnya di hadapan cermin panjang. Dan saat Sarah melihat pantulan dirinya di cermin, betapa tersentak dirinya karena melihat kalung liontin pemberian papanya berubah. Seketika Sarah menjerit karena ternyata liontin kalung yang semula adalah inisial huruf S, kini berubah menjadi jenglot. Buru-buru Sarah keluar dari kamarnya, menuruni anak tangga dengan cepat sembari berteriak memanggil papanya. Papanya Sarah, yaitu Liu Changhai, yang baru saja pulang dari pasar, langsung melihat dan menghampiri Sarah yang sangat terlihat panik. Dia pun menanyakan penyebab kepanikan Sarah itu. Sarah pun langsung menanyakan kenapa liontin kalungnya berubah menjadi jenglot. Dia tidak mengerti kenapa liontin kalung inisial huruf S yang sedari kecil dipakainya kini berubah bentuk menjadi sesuatu yang tidak ia sangka. Untuk menenangkan, Liu Changhai memegang kedua bahu Sarah dengan senyuman. Ia kemudian menjelaskan kepada Sarah bahwa perubahan liontin itu adalah pertanda bahwa Sarah sudah menerima kehadiran sosok hantu Sarah di kehidupannya. Liu Changhai juga menjelaskan jika Sarah butuh bantuan hantu Sarah. Ia hanya tinggal memegang liontinnya sambil memanggil nama Sarah 3 kali. Dan Sarah juga bisa membantu arwah yang membutuhkan pertolongan. Jadi kata Liu Changhai, kalung itu bisa digunakan sebagai perantara kekuatan yang ada pada diri Sarah. Sarah pun bertanya bukannya selama ini hantu Sarah ada di dalam boneka Barbie. Kemudian Liu Changhai menjelaskan lagi bahwa boneka Barbie milik Sarah itu hanya sebagai tempat tinggal Sarah. Tapi peran kalung itu juga untuk melindungi Sarah dari gangguan arwah atau energi jahat.
supaya Sarah bisa melawannya dengan bantuan dari sosok hantu Sarah. Setelah menjelaskan panjang dan lebar, Liu Changhai akhirnya berpesan agar Sarah menyimpan dengan baik kalung itu dan jangan sampai hilang. Karena jikalau kalung itu sampai hilang, Sarah akan kehilangan sosok hantu Sarah. Sarah mengiyakan pesan papanya itu dan berkata bahwa akan menjaga kalung itu dengan baik. Lalu Liu Changhai bertanya kepada Sarah, apakah Sarah sudah menemukan sesuatu di ruang 13? Karena ternyata Liu Changhai juga mengetahui tentang ruang 13 itu. Menurutnya, itu adalah ruangan ganjil di dalam kampus yang pasti selalu banyak penghuninya. Dengan penasaran, Sarah pun bertanya kepada papanya, apakah ruang 13 itu memang untuk penumbalan? Tanpa menjelaskan, Liu Changhai meminta Sarah untuk mencari tahu sendiri karena dirinya dan Antonio, yaitu kakak Sarah, tidak bisa membantu Sarah. Karena kini Sarah sudah dewasa. Liu Changhai juga meyakinkan Sarah bahwa dirinya pasti sanggup menyelamatkan nyawa-nyawa yang masih hidup di kampus itu. Setelah itu Liu Changhai berjalan menaiki tangga, meninggalkan Sarah seorang diri di ruang tengah. Saat Sarah sendiri di bawah tangga, Anton mendatangi Sarah. Anton berkata agar Sarah tidak usah takut. Kalau nanti sewaktu-waktu Sarah melihat sosok hantu yang lebih menyeramkan daripada sosok hantu tanpa kepala yang menerornya di ruang praktikum biologi. Sambil menepuk bahu Sarah, Anton pun berlalu menuju dapur untuk mengambil air. Perkataan kakaknya itu membuat bulu Sarah meremang. Bergegas Sarah menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya kembali. Sarah pun mengingat teror hantu tanpa kepala dan bertanya-tanya, setelah hantu tanpa kepala apakah dia akan melihat hantu tanpa badan? Sarah bergeming sendiri hingga akhirnya tertidur di atas ranjang, sembari menarik selimut untuk menutupi sekujur tubuhnya. Dan itulah tadi kisah Kampus Keramat bagian ke-7. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir video. Bagaimana menurut kalian kisah Sarah pada bagian ke-7 ini? Kalau kalian punya pengalaman serupa ataupun pengalaman mistis lainnya, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah ya. Karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.